Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore peserta yang sudah bergabung di acara webinar kali ini. Webinar kelas Public Speaking Academy Disability dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Saya Ferry, umur 16 tahun, true learner, pelajar kelas 10 SMKN 8. Dan saya Yusiana, orang tua ABK Ivan Anas Iswahyudi, usia 23, diagnosa autis epilepsi, siswa SLB Gedangan kelas 12. kami berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara ini yang bertema bangkit dari keterpurukan. Izinkan saya memperkenalkan profil pembicara kali ini. Ibu Syani Utomo Pangki, tinggal di Jakarta. Seorang pengusaha sukses. Beliau mengalami tunanetra dan operasi berkali-kali. Setelah kecelakaan saat beliau masih umur 30 tahun. Sekitar 30 tahun yang lalu. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara di sore hari ini. Dan dapat meluangkan waktunya. Selanjutnya dipersilakan Bu Yusi membacakan profil Yayasan Peduli Kasih ABK. Terima kasih Mas Ferry. Baiklah, peserta yang hadir pada sore hari ini, saya mau menyampaikan profil singkat tentang yayasan. Yayasan Peduli Kasih ABK didirikan pada tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK-nya sendiri. Jadi, Yayasan Peduli Kasih ABK memang bukan tempat terapi ABK ataupun bukan sekolah. Kegiatan yayasan selama ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan saat ini berbagi menjadi online dan offline. Seperti dalam slide ini. Slide-nya mana? Ya. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tua ABK, serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah ABK. Tempat berkegiatan YPK ABK ini ada dua. Yang pertama di Surabaya, tepatnya di Jalan Manyar 1A Surabaya, dan di Sidoarjo, tepatnya di Jalan Manggis Tengah 4T58 Pondok Chandra, Waru, Sidoarjo. Atau bisa dilihat di website www.ypedulikasih.abk.org. Monggo dilanjut Mas Ferry. Terima kasih Bu Yusi. Selanjutnya dipersilakan Bu Dr. Sawitri Retno Hadiati selaku Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK memberikan sambutan. Ya. Terima kasih teman-teman semua, terutama Mas Ferry, Bu Yusi, dan juga Bu Syani. Ya, ini Bu Syani ini reuni ya Bu Syani, teman SD dan tetangga waktu di Surabaya Bu Syani ya Bu Syani. Jadi teman SD tetangga waktu saya masih tinggal di Jalan Bali, tapi Bu Syani pergi duluan ke Jakarta. Jadi ceritanya itu tiba-tiba sekitar 4 tahun yang lalu saya dapat kabar tentang Bu Syani ini, saya cari, akhirnya ketemu dan
hebatnya Bu Siani ini bisa berdamai dengan kondisi keterbatasannya dan malah punya usaha sendiri. Jadi saya banyak belajar dari Bu Siani. Jadi nanti dengarkan ya kisah Bu Siani yang bisa bangkit dari keterpurukan yang bertubi-tubi, dipandu ini oleh ABK, slow learner dan orang tua ABK. Biasanya kita itu yang mandu biasanya hanya ABK, 2 ABK gitu. Tapi kali ini kita coba ganti formulanya dengan yang satunya adalah orang tua ABK. Tujuannya apa? Tujuannya karena ini kelas public speaking, otomatis satu tujuannya supaya ABK ini berani berdialog, Bu Sani. Jadi kebanyakan ABK itu yang verbal itu bisa menjawab pertanyaan, ya kan? Tapi jarang yang bisa yang berani bertanya. Padahal kalau berani bertanya itu kan dapat informasi yang banyak ya. Terus kemudian kenapa kok dengan orang tua? Ya supaya sama-sama bisa menggali hikmah yang dalam dari kondisi-kondisi orang tua, terutama orang-orang yang biarpun mendapat musibah dan sebagainya tapi bisa bangkit. Dan juga tujuannya secara umum kelas Zoom ini adalah pemahaman pada masyarakat bagaimana kita bisa berdamai dengan kondisi yang tunanetra setelah dewasa. Ini tentu lebih sulit loh daripada tunanetra sejak lahir ya Bu Siani ya. Jadi memang tidak ada yang bisa mengira kalau pada suatu saat kita itu yang seperti ini bisa jadi disabled karena karena kecelakaan, trauma, penyakit, komplikasi ya, dan atau kanker kayak gitu. Jadi mari kita peduli dengan ABK. Ya, lanjut Mas Ferry. Baik, dibacaannya dari materi yang dibawakan oleh Bu Siani Utomo Pangki. Silakan Ibu Siani untuk memulai menjelaskan materinya. Selamat sore semuanya yang hadir. Selamat sore. Ya, Mas Ferry yang sudah memperkenalkan saya, Ibu Yusi, juga Ibu Dokter sebagai ketua yayasan. Nah, saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya boleh hadir bersama sore ini di Surabaya, walaupun melalui Zoom. Itu saya sangat senang dengan ini, di mana saya boleh berbagi pengalaman saya kepada anak-anak, kepada adik-adik, kepada teman-teman semua yang hadir pada sore ini. Saya perkenalkan umur saya ini sudah lumayan tua ya, 56 tahun, dan suami saya juga tunanetra. Anak saya berumur 20 tahun, satu orang laki-laki. Dan saya mengalami kecelakaan itu waktu usia saya 23 tahun. Jadi sudah sekitar 32 tahun lalu ya, saya mengalami kecelakaan itu. Dan seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi, memang tidak mudah terima kenyataan. Beda ya kalau terlahir sudah menjadi disabilitas dengan sudah dewasa menjadi disabilitas, sudah menerima kenyataan itu tidak mudah. Tetapi hidup itu ternyata kan harus berjalan. Nah, apakah harus kita berhenti? Perjalanan saya bertahun dan saya siapapun yang mau berbagi dengan saya atau saya menyampaikan pengalaman saya dan berharap apa yang saya alami itu menjadi satu hal yang memacu, memotivasi khususnya para disabilitas. Baik, mengenai kecelakaan setelah kecelakaan itu saya menjalani sekitar 20 kali operasi. Kenapa begitu banyak? Karena memang kecelakaan itu sangat tragis.
sehingga membuat 80% wajah saya itu rusak. Kedua, saya hancur, tulang hidung saya hancur seluruhnya, tulang pipik dan itu patah, lalu dagu saya terpisah, seperempat bagian rahang kiri atas itu hancur, dan dagu patah di 2 bagian. Dan sejak saat itu, operasi itu harus saya lakukan terus, 20 kali itu, dan baik dengan anestesi lokal maupun anestesi umum. Dan yang memang tidak mudah menjalani. Pada waktu saya sementara menjalani operasi itu, saya kembali bekerja. Pada saat saya berhenti sambil operasi berkali-kali. Dan pada waktu saya berhenti bekerja, saya bertanya, apa saya jalankan setelah ini. Nah, itu peran orang tua, keluarga itu sangat membantu. Kenapa membantu? Karena dengan orang tua dan keluarga yang tidak memperlakukan saya sebagai disabilitas, saya menjadi perfeksi. Itu kedua. Tetapi yang pertama, siapa yang berperan adalah pencipta kita. Kita semua mengakui bahwa kita itu ada karena Tuhan. Dan saya sangat mengimani bahwa apa yang sudah terjadi sama saya itu tidak itu terjadi dengan bukan tanpa rencana. Jadi pas Tuhan punya rencana buat saya, sampai itu Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, dan semua itu berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Jadi setelah sekian lama saya mulai pelan-pelan menerima kenyataan, akhirnya saya bangkit, dan saat ini saya bersama suami dan anak punya usaha kecil. Kalau disebut pedagang terlalu besar ya, terlalu heboh. Tetapi sebagai pedagang lah. Jadi kami ini menjual barang-barang ke kantor dan pabrik. Nah, dan itu tentu kami ini tidak mungkin sendiri karena kami tunanetra. Jadi ada teman-teman yang bisa membantu saya dan suami saya di dalam menjalankan usaha ini. Nah, itu sepintas, dan saya yakin hidup jika lanjut. Baik. Dek, buka ya, Dek. Silahkan kalau ada yang mau bertanya supaya diskusi ini kita anggap sebagai diskusi supaya ini menjadi hidup dan banyak yang kita bisa dapatkan di sini. Monggo para peserta, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bu Sani. Saya mau lihat dulu chat, mungkin ada yang masuk. Bu Sani? Oh, masih belum. Bu Sani, saya mau bertanya ini, bagaimana kiat-kiatnya Bu Sani bisa bangkit dari keterpurukan hingga menjadi pengusaha sukses ini? Dan mau tanya ini, kejadian kecelakaannya ini tahun berapa? Banyak korbannya enggak Bu Sani? Ya, jadi kecelakaan, terima kasih Bu pertanyaannya. Kecelakaan itu terjadi tahun 87. Coba Mas Ferry atau siapa yang bisa bantu ngitung buat saya ya. Karena saya udah tua ini, udah ngitung nih. Siapa yang bantu tahun 2000? Ayo Mas Ferry, berapa usianya Bu Sani, ayo. 87, aku masih semester 7, San. Yo. Berarti 7 berarti berapa? 30. 18 tambah 3, 21. 30. 33 tahun lalu. Hah? 33 tahun lalu, soalnya saya sambil Iya. Oh, 33 tahun yang lalu, ya benar. Yeah. Banyak korban waktu itu ya Bu Sani ya? Jadi kejadiannya itu saya pulang kerja, kebetulan saya di luar kota. Oh, itu mobil
orang karyawan. Tabrakannya dengan truk pengangkut besar sekali. Dan itu di Jawa. Jadi isinya mobil itu 10 orang. Waktu kecelakaan itu yang meninggal dunia di tempat itu ada 4 orang. Getar otak, ada yang patah kaki, ada yang patah tulang rusuk, dan saya mengalami pukulan yang hebat di bagian wajah yang menyebabkan saya tadi 80% wajah saya itu rusak. Itu. Pertanyaannya sangat tragis seperti itu. Lalu kalau pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya bangkit dari keterpurukan? Ya, waktu sesuatu yang sangat pahit yang saya rasakan, pada waktu saya menyadari bahwa saya buta, itu saya sangat tidak bisa terima kenyataan. Bagaimana mungkin saya yang umur 23, waktu itu saya usia 23 tahun. Karir saya punya banyak cita-cita, seperti Mas Ferry, teman-teman, punya banyak cita-cita. Saya juga begitu, saya punya banyak rencana. Tetapi waktu kecelakaan itu terjadi, ya, sebagai manusia kan pasti saya putus asa. Saya mau bikin apa lagi seperti ini. Pikiran saya kalau udah orang menjadi disabilitas itu pasti nggak bisa menjadi orang diam-diam atau di pinggir jalan mengemis atau menjadi pijit. Itu yang di pikiran saya. Dan saya tidak pernah membayangkan itu sebelumnya. Tiba-tiba itu terjadi dan saya tidak mau seperti itu. Tidak mau menjadi pengemis di jalan, hanya minta-minta, begitu saya tidak mau. Lalu dengan keadaan saya waktu itu saya menjadi putus asa. Sebagai manusia saya putus asa. Sempat saya mendingan mati. Mendingan saya mati, saya nggak mau bunuh diri. Kenapa saya nggak mau bunuh diri? Karena saya yakin bahwa hidup itu, nafas hidup itu kan Gusti Allah yang berikan, yang kasih. Jadi cuma Gusti Allah saja yang bisa berhak mengambil itu. Saya nggak boleh mencabut nyawa saya sendiri. Nah, tapi di tengah putusasaan itu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Jadi akhirnya begitu saya pasrah, benar-benar saya pasrah. Saya doa di dalam hati, minta Tuhan tunjukin apa yang bisa saya buat, bantu saya supaya saya bisa terima kenyataan. Ya, pelan-pelan akhirnya sementara saya berkali-kali dioperasi, pikiran saya tuh mulai terbuka dengan kenapa harus meratapi keadaan. Karena kan keadaan itu tidak bisa berubah. Kita tidak bisa berubah. Kita tidak bisa berubah keadaan, tetapi kita bisa merubah mindset kita. Bukan dengan kecelakaan atau menjadi buta itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi saya mulai berpikir bahwa ini adalah awal yang baru di kehidupan saya. Maka mulailah saya senang belajar. Belajarnya itu saya belajar huruf braille, hal-hal yang baru. Saya bisa mulai membaca majalah braille supaya saya ada pengetahuan. Nah, dan mulai ada semangat. Setelah mulai belajar, mulai ada semangat. Lalu bagaimana? Apakah cara belajar terus-terusan? Tidak. Di kamar saya ada hal yang kecil yang saya bisa bereskan, saya rapikan. Jadi saya tidak, jam saya itu segala kecil yang bisa membuat saya puas. Itu saya lakukan itu. Nah, itu dengan melakukan itu ternyata saya mulai memupuk percaya diri bahwa saya masih bisa berbuat sesuatu, paling tidak saya tidak 100% tergantung sama keluarga. Itu Mbak yang membuat saya mulai bangkit ya, bahwa kalau bisa mengerjakan sesuatu untuk diri sendiri lah, paling tidak itu membuat saya mulai saya
saya itu masih bisa berbuat sesuatu lah. Itu membuat saya menjadi semangat. Begitu Mbak, kira-kira. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. San, boleh tanya ya Bu Sani? Ya. Bu Sani kan itu tadi kan bilang bahwa beradaptasi dengan menjadi keterbatasan itu kan baru ya kan dibanding dengan anak yang sejak lahir itu kan berbeda. Bagaimana Bu Sani itu beradaptasi pertama kali ya belajar OM, orientasi mobilisasi itu di mana, terus kemudian terus akhirnya Bu Sani bisa berusaha, ini punya perusahaan sendiri, dan bagaimana Bu Sani itu bisa maintenance perusahaannya itu, punya pegawai, bagaimana ya kan maaf kadang-kadang kan bisa dibohongi kan kalau nggak awas gitu kan ya. Ya, jadi bagaimana Bu Sani bisa sustain gitu usahanya, nggih. Terima kasih Bu Dokter. Jadi waktu awal itu bagaimana saya bisa. Bentar Bu Sani, kameranya Bu Sani kayaknya nggak nyala, jadi nggak kelihatan. Boleh dinyalakan kamera di ini, nggak kelihatan soalnya. Nasib itu ada masnya, ya. Yeah. Ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana saya mulai rasanya disabilitas setelah dewasa ya. Itu segalanya memang jadi baru. Artinya kita yang biasa mandiri tiba-tiba harus tergantung sama orang lain. Dan itu rasanya menyiksa diri rasanya. Saya mau minum, saya harus minta tolong ibu saya, adik saya. Gak enak rasanya. Nah, dari rasa gak enak itulah saya mulai, gak bisa begini, saya harus tanya di mana itu, gelas itu di mana, ruangan ini seperti apa yang saya tiap-tiap hari ada di situ, supaya saya bisa mulai mobilitas sendiri, saya belajar sendiri, ruangan ini begini, saya menempatkan barang-barang saya sendiri itu di sini, supaya saya kalau mencari saya langsung dapat, tidak harus memanggil orang membantu saya. Jadi sedapat mungkin hal-hal saya pribadi itu saya siapkan sendiri, kecuali memasak ya. Jadi seperti mandi, seperti merapikan baju, memakai baju, semua itu kita usahakan untuk supaya mulai melatih bisa untuk melakukan sendiri. Itu awalnya itu. Lalu selanjutnya di luar itu sendiri. Kalau kita mengaji, itu kita harus belajar. Bagaimana caranya dengan keadaan saya ini harus belajar? Ya saya bisa mendengarkan radio, saya panggil guru untuk saya belajar huruf Braille. Dengan saya belajar huruf Braille, berarti saya bisa membaca majalah. Dengan saya membaca, saya tahu dunia luar. Itulah ketika saya mulai mengubah wawasan. Jadi dengan begitu saya itu tidak jadi fokus pada diri saya sendiri. Bisa mulai berpikir mengenai di dunia luar itu ada begini, ada begitu, ada berita ini, berita itu, kita ikuti. Nah, lalu setelah mulai pikiran wawasan kita mulai terbuka, nah kita lakukan sendiri. Saya mulai tidak sampai di situ. Apa iya masih hanya begini saja? Saya harus lebih maju. Jadi pikiran untuk lebih maju itu harus ada di dalam diri kita. Saya harus berbeda dari sebelumnya. Tidak usah membandingkan sama orang lain, tapi saya harus berbeda dari diri saya sebelumnya dalam arti yang positif ya. Nah lalu kalau begitu kalau saya harus bekerja, saya harus bisa paling tidak punya income ya, punya penghasilan. Bagaimana caranya? Ya, saya punya hobi apa ya? Hobi saya dari SD itu berdagang memang. Jadi ceritanya dulu itu waktu SD, mungkin Bu Dokter nggak tahu ya, apa masih ingat ya. Ibu saya itu kan penjahit. Jadi suka banyak kain-kain sisa orang jahitan kan.
Jadi itu saya yang motifnya bagus-bagus menurut saya, itu saya jahit sendiri, saya jadikan sapu tangan, saya jual. Nah, kayak saya lebih besar lagi, saya senang berdagang. Oh, berarti hobi saya berdagang, maka saya cari pekerjaan di mana saya itu sesuai sama hobi saya. Nah, itu dari hal yang kecil. Saya cari mulai dagang, buka toko kecil di rumah. Tentu ada yang membantu, tidak mungkin sendiri. Lalu mulai berkembang dari buka toko menjadi cari pelanggan di kantor. Nah, akhirnya berkembang. Lalu bagaimana? Apakah tidak dibantu memang kawan? Dan tidak mungkin bohong itu. Jangankan tunanetra, yang orang awas pun bisa dibohongin kan? Ya, jadi ya apalagi tunanetra. Ya, tetapi keadaan seperti itu tidak membuat saya untuk ya berarti mendingan saya diam aja, nggak bisa buat apa-apa, numpang hidup aja sama keluarga, bisa saja pikir begitu. Tetapi apa enak begitu? Kan kita bersemangat kalau kita bisa mengisi hidup kita. Nah, jadi terus kita harus gali apa kemampuan kita, dan saya dapati sama suami saya bahwa inilah yang terbaik kita ya menjadi punya usaha yang seperti ini. Itu dokter. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Bu Shani, yang tadi jualannya itu mulainya gimana? Pertama kali jualan. Maksudnya setelah buta, pertama kali yang sulit itu kan saat pertama kali ya. Itu gimana caranya? Pertama kali saya udah dapatin hobi saya adalah berdagang. Lalu bagaimana saya bisa berjualan sesuatu yang laku gitu kan, kita pasti pengen kita jualan laku kan. Saya cari tahu gitu yang dibutuhkan sama orang apa ya. Oh iya, sembako ya. Ya udah, saya dagangan aja kecil-kecilan sembako dulu. Paling tidak ada yang orang butuh tiap hari lah gitu. Ya saya bikin toko kecil, lalu saya siapkan barang-barang sembako, beras itu ya, yang tiap-tiap hari orang beli lah begitu. Nanti setelah itu nanti akan berkembang. Kita akan tahu, oh yang ini yang laku, oh yang ini yang enggak, oh lebih baik ini tidak begitu. Jadi jangan takut dulu. Pasti kita sediakan jalan yang besar-besar dulu, jangan jumlah besar. Jumlah kecil kita tahu dulu yang sedikit ini laku atau tidak. Kalau kita minta saran beli. Nah, tetapi satu hal, kita menjual itu mindset kita harus benar. Artinya sebagai disabilitas kita jual sesuatu bukan untuk orang beli kasihan sama kita. Tidak itu. Nah, kita harus coba cari barang apa yang orang perlu, dan orang itu beli karena memang dia butuhkan, bukan kasihan. Kalau memang dia kasihan ya terserah, tapi kita tidak itu, mindset kita bukan untuk supaya orang membeli karena kasihan. Nah, itu yang kita akan dapat sendiri itu feelingnya itu, oh ini harus begini, harus begitu. Ya, artinya dengan kita belajar melalui pengalaman, itu akan dapat. Tapi tentunya itu proses, tidak mungkin sebulan 2 bulan. Dan harus sabar. Kalau misalnya kita satu hal ini kita lakukan tidak berhasil, kita harus coba yang lain. Jadi harus berani mencoba untuk mendapatkan satu kesuksesan itu, harus berani berkali-kali gagal. Jangan berpikir, oh saya disabilitas, saya harus disiapkan orang ini baru saya melakukan. Tidak. Apa yang dianggap orang baik buat kita belum tentu
kita menjalani dengan awet ya. Tapi kalau kita tahu hobi saya berdagang, kita menjalaninya istilahnya apa, nggak ada mati-matinya gitu. Kita dengan senang hati melakukan karena apa, itu hobi. Jadi kita usaha sesuai dengan hobi kita, maka itu biasanya akan berkembang atau paling tidak bertahan. Begitu Bu Dokter. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya, silakan. Karena terus sambil menunggu teman-teman ini ada teman-teman ini kan sebetulnya saya mendengar ini merinding ya Bu ya, karena dan juga ini ada tulisan di sini bahwa Bu Syani itu membuat kita bersyukur dan menambah semangat dan sebagainya. Ini monggo Bu Yusi diteruskan sebagai moderator. Mic-nya Bu, mic-nya Bu Yusi, mic-nya. Maaf. Mungkin peserta lainnya ada yang mau bertanya. Mas Ferry, mungkin ada yang mau tanya. Ayo Mas Ferry. Yeah. Bapak Ibu saudari ini mungkin ada yang mau bertanya langsung ke Bu Syani, monggo. Bapak Ahmad Nawir, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Yeah. Mas Ferry, mau tanya? Iya Bu. Ayo. Apa yang mau tanya apa, Mas? Mas Ferry ini ingin jadi tentara. Caranya agar kita percaya diri Bu. Bagaimana cara percaya diri ya Mas? Iya Bu. Ya, terima kasih Mas Ferry. Jadi kalau dari pengalaman saya, bagaimana supaya kita percaya diri? Yang pertama sekali, saya tidak tergantung pada orang lain untuk kebutuhan saya secara pribadi. Sebisa mungkin ya. Misalnya, itu yang tadi saya ceritakan tadi. Saya mau makan, saya mau minum, saya tidak manja untuk saya diam lalu dilayani. Itu memupuknya pertama kali belajar dari situ. Jadi bisa. Kalau memang tidak, misalnya ada surat datang dan saya tidak mungkin membaca karena saya tunanetra, itu tidak perlu dipaksakan karena memang saya tahu itu keterbatasan saya di situ. Luar yang menyangkut panca indera, saya harus bisa melakukan sendiri. Jadi untuk memilih baju, mengatur baju, misalnya, atau pergi ke kamar mandi, atau mandi di dalam rumah, kita usahakan untuk kita bisa mungkin tidak tergantung sama orang lain. Jadi istilahnya nggak ngerepoti omah gitu. Kita memungkinkan. Nanti lama akan berkembang. Nah, hal yang di luar diri kita, nah itu mungkin mengenai belajar. Nah, jadi coba untuk apa-apa itu segala sesuatu saya harus bisa melakukan sendiri. Itu akan membuat kita jadi pede dengan kita pede, dengan kita ini bisa melakukan sendiri keperluan kita, kan kita tidak dianggap sama keluarga kita, aduh ini nggak bisa apa-apa, ngerepotin, gitu kan? Karena orang di rumah kan punya kesibukan, dan orang di samping kita. Jadi kalau kita mulai bisa semua kegiatan kita secara pribadi, itu membuat kita merasa, oh saya masih bisa kok berbuat sesuatu. Saya itu bukan menjadi beban. Jadi itu memupuk percaya diri. Nanti lama-lama Mas Ferry akan belajar lebih banyak lagi. Oh saya bisa kok pergi ke sana, pergi ke dalam rumah misalnya, saya bisa melakukan ini sendiri. Saya bisa sampai ke sendiri. Bu Syani maaf, itu videonya nyalain Bu, kena tangan mungkin tadi, nggak keluar lagi.
videonya. Ah, sip. Nah, jadi Mas Ferry, kalau Mas Ferry sudah mulai bisa jalan sampai biasa untuk duduk di teras misalnya, nanti Mas Ya. Ferry bisa, oh saya mau coba siram bunga. Mungkin nggak sempurna, tapi nggak apa-apa. Jangan pernah malu untuk melakukan sesuatu. Pokoknya kita harus bisa berbuat sesuatu aja. Misalnya menolong mama di rumah. Mama bisa kita uang. Ini aku bantu ma. Nah, itu memupuk kepercayaan diri dari hal yang kecil. Seperti itu Mas. Nanti lama-lama Mas Ferry akan berkembang deh. Akan lebih banyak lagi yang Mas Ferry bisa dapatin untuk supaya percaya diri itu lebih besar. Lalu jangan lupa hal yang lain lagi, jangan lupa untuk jangan malu-malu untuk coba, ayo Mas kasih ke saya. Tapi dari orang rumah harus juga bersama, tidak menjakan anak. Jadi biarkan anak itu sendiri, karena dia melakukan sendiri, anak itu tidak diam aja melatih otot-ototnya dan membuat dia percaya diri. Jadi harus dari si ABK sendiri punya kemauan dan keluarga menunjang. Jadi kalau dua belah pihak itu saling bekerja sama, maka itu akan jadi hal yang baik buat ABK-nya. Begitu Mas Ferry? Ya Bu. Mas Ferry ini diagnosa slow learner Bu Sani. Cita-citanya mau jadi tentara yang tangguh. Mohon doanya supaya terwujud cita-citanya Bu Sani. Amin. Ferry, Mas Ferry pengen jadi tentara, ya kan? Nah, saya pengen jadi usaha yang sukses. Tetapi saya tahu saya punya keterbatasan adalah panca indera. Nah, dan fisik tidak sehat. Bagaimana caranya mencapai cita saya itu? Tidak harus saya menjadi luar biasa, tetapi saya bisa dengan saya menjadi motivator seperti ini, itu adalah itu adalah satu realisasi untuk menjadi lebih. Jadi tidak harus sesuai dengan apa yang dilakukan, tetapi paling tidak ke arah situ. Misalnya, Mas Ferry tadi bilang mau jadi tentara, tidak harus menjadi tentara. Jadi bagaimana menjadi komentator bisa, gitu ya, komentator mengenai hal-hal ketentaraan yang ada hubungan dengan itu bisa. Jadi coba cari tahu kalau mau ingin menjadi tentara, tapi tidak menjadi tentara, apa yang hubungannya dengan tentara? Nah, coba di YouTube cari tahu, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Gitu ya. Ya Bu. Monggo para peserta mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber pada sore hari ini, dipersilahkan Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Atau saya mau bertanya lagi Bu Sani, menunggu peserta lainnya juga menunggu chat yang masuk. Saya mau tanya, bagaimana Bu Sani mengetahui apa yang dilakukan hingga meraih sukses seperti ini dengan segala keterbatasannya Bu Sani? Ya, orang hidup itu selalu mau lebih maju, dan kita dikasih pikiran sama Gusti Allah kan. Jadi kalau kita sudah dikasih pikiran, itu kita harus gunakan. Pikiran itu atau hidup itu, Gusti Allah memberikannya tidak membeda-bedakan. Dia tidak kasih hidup atau nafas itu hanya untuk orang yang sempurna fisiknya, atau dia tidak kasih kepada orang seperti kita disatukan, tidak. Gusti Allah kasih semuanya itu sama, hidup, kehidupan dikasih sama. Jadi kita harus manfaatkan apa yang ada di kita. Jadi saya harus bisa buat yang terbaik di hidup saya. Bagaimana caranya? Yaitu apa aja yang kita dengar, kita pikirkan, gitu ya, untuk hal kemajuan. Saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Nah, dengan kita punya cita-cita itu atau ambisi lah ya,
atau hayalan bukan mimpi, tetapi hayalan, kita wujudkan hayalan itu. Dan bagaimana caranya sebagai ABK seperti saya, seperti ini, ya kita wujudkan sesuai dengan keterbatasan kita. Tapi orang tua itu berperan untuk semuanya itu. Jadi waktu saya mulai bekerja dan kembali lagi dan saya bekerja terkait dengan berjualan itu, saya cari tahu saya punya ini hobinya berdagang, ya proses terus saya harus kerja, saya bisa jual, saya tambah lagi, lama-lama berkembang. Nah, harus sabar dan memang kita harus sabar dan tidak pernah berhenti mencoba, dan sering dan tidak malu minta saran orang yang beli. Misalnya Ferry atau teman yang lain menjual sesuatu, misalnya lukisan, coba tanya sama yang jual, atau keluarga mungkin bisa, lukisan yang saya buat itu sempurna, disempurnakan mungkin oleh adik saya. Kemudian kita tanya ke yang beli, saran apa dari lukisan kita yang harus diperbaiki, peningkatan. Jadi akan lebih baik dan orang akan lebih senang beli, kita akan lebih maju. Itu akan berkembang. Dan jangan malu minta saran orang. Itu, Mbak. Iya. Matur nuwun Bu Sani. Ini ada chat yang masuk dari Mbak Alka. Bu Sani membuat saya mesti bersyukur dengan menambah semangat saya. Beliau mengucapkan terima kasih. Videonya dinyalakan Bu, nggak terang soalnya. Ya, silakan. Tadi ada chat masuk dari Mbak Alka mengucapkan terima kasih kepada Bu Sani yang membuat Mbak Alka bersyukur, juga menambah semangat. Satu lagi boleh bertanya ya Bu Sani ya, saya ya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya pada sore hari ini, mumpung ada Bu Sani narasumber kita. Sani, apa kunci kesuksesan Ibu Sani? Oh, Mas Ferry bertanya lagi. Maaf, Mas Ferry, mungkin bisa diulang lagi, kurang jelas suaranya, Mas. Apa kunci kesuksesan Ibu Sani? Terima kasih Mas Ferry. Saya sekarang ini saya sukses, ya. Jadi artinya saya masih bisa berbuat sesuatu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah tekun tidak bosan dan selalu bersemangat. Tetapi yang paling utama apa? Kita harus punya hubungan dengan Gusti Allah. Kenapa begitu saya bilang? Karena keadaan hanya Gusti Allah saja yang bisa menolong kita, memberikan kita itu ide-ide, memberikan petunjuk apa yang harus kita buat, kita bisa terima kenyataan, itu hanya Gusti Allah yang kasih. Jadi kita harus benar-benar doa, lalu buat, dan kita harus punya semangat. Tidak pernah jadi kita harus nggak ada, kita harus tekun, itu aja. Jangan bosenan. Kalau bosenan belum sempurna kita sudah tinggalkan, nggak akan jadi baik. Jadi hal yang kecil terus kita tekuni. Begitu Mas. Oke. Apakah disabilitas itu suatu merupakan hambatan untuk meraih kesuksesan ya Bu Hani? Maaf ya. Ya, makasih Bu. Tadinya saya berpikir Bu, bagaimana mungkin saya yang sudah buta ini bisa melakukan sesuatu atau bekerja lah paling tidak gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Jadi mendingan saya mati, waktu itu pikiran saya begitu. Apalagi dengan berkali-kali operasi, berkali-kali mendengar
vonis dokter, saya harus dibedah mulut, lalu telinga kanan saya sudah hanya berfungsi 40%, lalu saya harus juga hal-hal yang lain lah, yang banyak ada tumor di mulut. Itu vonis itu membuat saya menjadi mendingan mati deh, capek, rasanya capek gitu. Saya kan baru mulai bisa terima kenyataan, baru mau coba untuk terima kenyataan saya menjadi disabilitas, tetapi operasi ini berkali-kali sudah harus saya jalani. Itu capek sekali. Jadi pilihannya mendingan mati. Gitu. Tapi ternyata nggak begitu gitu ya. Kita harus semangat dengan yang saya pastikan bahwa ternyata kecacatan itu atau disabilitas itu bukan jadi hambatan buat kita maju. Karena kalau sesuatu itu hilang, pasti ada gantinya. Contohnya, panca indera saya ini hilang. Tetapi kan Gusti Allah kasih saya pikiran. Dikembangkan pikiran itu. Okay. Oh, ada hal yang lain. Misalnya, saya tidak bisa menulis. Oh, ada huruf braille. Oh, bisa direkam. Ada jalan keluarnya. Dan kita tidak perlu merasa kita ini paling menderita, jangan begitu. Dan tidak perlu merasa kita sudah meraih sesuatu, kita merasa kita paling hebat. Tidak juga, karena langit ada langit, di bawah laut ada laut. Jadi lakukan saja apa yang terbaik yang saya bisa lakukan. Jadi itu semua akan mengarahkan kita kepada sesuatu hasil. Oke. Apakah sekarang masih operasi, Bu Shani? Masih menjalankan operasi? Tahun lalu saya ada operasi bedah mulut di bulan Oktober ya, November Oktober tahun lalu, dan itu kepanjangan. Dan sebenarnya sampai saat ini itu belum 1% ya selesai. Dan karena ibu dokter tahu waktu itu dokter ada. Oh iya, yang aku nganter itu ya, Shan? Ya. Oke. Ya, benar-benar mulut saya tuh harus ya melakukan bedah mulut itu sangat sakitnya minta ampun dengan bius lokal. Rasanya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata karena sakitnya udah nggak karuan gitu ya. Dan tapi itu nggak jadi hambatan gitu ya. Biarlah itu semua sakit, tapi sakit ya sakit, tapi kita harus terus berkarya. Gitu. Kita harus biskan bahwa disabilitas itu bukan satu halangan buat kita melakukan sesuatu atau berhasil untuk suatu hal. Jangan. Justru dengan adanya keterbatasan ini memacu kita untuk kita kembangkan hal yang lain. Dan pasti dapat jawab. Harus punya niat. Niat saya harus tekun dan pasti ada hasilnya. Gitu. Terima kasih Bu Shani. Ya, monggo para Bapak Ibu ya, yang boleh tanya lagi Bu Shani ya. Kan Bu Shani tadi menyatakan sudah mau menerima kondisi, sudah mau mencoba, ternyata sakit, yang harus operasi. Maaf, itu kan juga biaya toh Bu Shani. Maksudnya maksud saya kan biaya itu juga tidak sedikit. Jadi bagaimana Bu Shani bisa berdamai gitu. Maksudnya maaf ini agak sensi ya. Maksudnya bagaimana Bu Shani bisa menyelesaikan itu semua? Iya. Karena saya waktu itu kecelakaannya itu kan di atas di dalam mobil perusahaan. Jadi semua biaya saya itu ditanggung sama perusahaan. Sampai 20 kali operasi itu ditanggung sama perusahaan.
saya menjalani semuanya itu, dan saya bersyukur ditanggung. Jadi saya nggak pusing dengan biaya kan. Tidak mikirin biaya. Kalau mikirin biaya dengan keadaan sakit sudah nggak tahu kayak bagaimana lagi. Ya, makanya saya bersyukur lah itu, Tuhan tahu lah itu ya. Jadi perusahaan itu 100% membiayai saya. Sampai saya diberikan kursus braille, sempat juga saya kursus public speaking. Tadinya saya nggak minder itu sangat minder. Saya waktu saya menyadari bahwa saya itu buta, saya nggak pengen ketemu siapa, ketemu teman, karena malu. Kan saya pernah lihat, jadi kan orang itu saya tahu kalau melihat sesuatu yang aneh itu kan akan membuat perhatian orang. Jadi dibayangkan orang lihat wajah saya waktu operasi itu bengkak, wajah saya tuh bisa 3 kali lipat. Nah itu, jadi saya nggak pengen ketemu orang. Saya sangat minder. Dan sampai sekarang pun sebetulnya perasaan minder itu ada. Jadi kalau bisa saya nggak ketemu orang, mendingan enggak. Gitu ya. Tetapi kadang-kadang situasi memaksa saya harus tampil gitu. Ya nggak apa-apa, akhirnya saya menjadi trainer sempat, dan saya diundang ke beberapa tempat ini seperti ini. Ya itu saya lakukan. Saya lakukan dengan dihadiri oleh banyak orang. Nah, itu saya lakukan dengan begitu. Saya percaya, bukan untuk bangga, tidak. Tapi saya percaya diri. Dan lagi, justru sekarang ini keadaan ini tuh sudah tidak membuat saya, kadang-kadang minder ada, tetapi kalau tadi dihubungkan dengan pertanyaan apakah disabilitas ini menjadi satu hambatan, saya buktikan ternyata tidak. Contohnya begini, kami mempersatukan ini, mendirikan perusahaan ini dari awalnya toko, kemudian menjadi UD, kemudian menjadi PT. Waktu kami terus ke surat-surat itu kan ke pemerintahan. Nah, kan saya datang ke kantor pemerintahan itu dengan keadaan saya seperti ini. Iya, saya dapat. Jadi sering dibantu. Jadi saya malah bersyukur, gitu ya, dengan keadaan ini tuh ternyata lebih kadang-kadang tuh ya sering dalam banyak hal tuh melanjutkan pembuatan suatu misalnya. Tetapi saya profesional juga, misalnya saya pergi untuk kantor-kantor menawarkan jual, saya tidak pernah bisa ini mereka tidak perlu tahu. Kami tunjukkan dulu kami kerja dengan baik, kami kerja profesional. Nah kalau pada akhirnya mereka ini tunanetra, mereka justru akan lebih menghargai kami. Nah jadi itu makanya saya bilang tadi, tidak disabilitas tidak menjadi satu hambatan, justru positif. Karena apa? Berbeda tapi masih bertahan. Dan justru makanya jangan menganggap itu suatu hambatan ya, tetapi itu menjadi suatu yang kalau bisa dibilang ya, bahasa kerennya itu jadi aset lah gitu. Jadi disabilitas jangan jadi hambatan, tetapi menjadi aset. Itu sebaiknya seperti itu untuk kita maju. Ya, terima kasih Bu Sani. Maaf kalau dari putranya Bu Sani gimana? Maaf ya Bu Sani, apa nggak malu punya orang tua yang disabilitas atau gimana tanggap dari putranya Bu Sani? Ya, waktu anak oh ini anunya apa ya, mungkin ada gangguan ya teman-teman. Jadi ini nah sedang diputar sama ini suaminya Bu Sani ini sepertinya ya. Anaknya, ini anaknya, awas ini anaknya. Salam kenal Mas. Ya, terima kasih, selamat sore semua. Kuliah di mana sekarang Mas ini? Saya suaminya Bu. Oh iya, makanya tadi kan aku lihat masuknya. Ya saya tahu. Miring ini Mas, diputer. Ya? Miring.
Nah, 10 lagi. Jangan 180, 90 Mas. Nah, sudah. Yes. Ya. Monggo Bu Syani. Pertanyaannya apa ya? Lupa saya. Nah, gini, Sani, putranya Bu Sani. Ya Mbak, anak-anak. Oke. Nggih. Jadi waktu anak kami ini masih bayi 3 bulan, itu kami sudah Riko, anak saya namanya Riko. Riko, mama papa buta. Saya sering mendengarkan dia bicara begitu. Dia saya minta sama adik-adik saya itu yang dari plastik itu bentuk-bentuk huruf sama alfabet ya, ABC. Lalu kami ajarin anak kami tuh, ini angka 1, 2, ini huruf A, B, itu terus kita ajarin. Jadi saya bersyukur. Videonya Mas. Nah, atau mic-nya itu kurang dekat Bu Syani, itu kan halus orangnya, jadi mic-nya kurang kenceng suaranya. Nah. Ya. Jadi kami mengajari anak kami pakai huruf ya, pakai bentuk-bentuk huruf itu dari plastik. Saat angka dan huruf itu kami kasih tahu sama dia. Lalu untuk warna, saya minta diberikan kertas apa ya, yang warna-warna itu, kertas apa sih ada warna origami. Itu saya tulis pakai braille, ini warna biru, warna putih. Saya perkenalkan. Nah, pun anak saya umur sekitar 3,5 tahun itu dia sudah mulai bisa membaca. Dia umur 5,5 tahun karena sudah lancar membaca. Nah, kan dites dulu kan, jadi sudah lancar membaca. Waktu dia masih kecil, dia tidak dengan keadaan orang tua, dia belum begitu sadar. Nah, tapi sudah mulai SD kelas 5. Nah, dia sudah orang tuaku cacat. Orang tuaku lintas. Itu hatinya mulai ada, wah kok udah berbeda ya. Tetapi saat itu dia senang kalau papanya sekolah. Nah, mulai SMP, mulai remaja. Nah, ada rasa bahwa orang tuaku berbeda. Dia mulai bisa dikatakan enggan untuk menghasilkan orang tuanya. Kami dia bahwa kami bebas, tetapi tanpa orang tuamu yang ini kamu tidak ada di dunia. Itu proses. Dan semuanya itu memang hanya bisa dibawakan di dalam doa. Dan saya bersyukur saat ini tuh anak kami sudah lebih bisa terima kenyataan dan ya kuliah semester 5, membantu kami di pekerjaan menjadi accounting ya, untuk transfer, karena sini transfer usaha itu dia yang transfer, dan dia punya talenta yang diberikan Tuhan itu main piano, jadi dia bisa musik gitu. Jadi kalau saya diundang untuk bernyanyi, dia yang mengiringi saya. Wah, hebat Bu Sani. Jadi sekarang ini amat hebat. Kirim barang ke kantor atau mengambil barang di tempat yang jauh, dia yang membantu kami untuk mengambil barang, mengirimkan barang. Wah, hebat Bu Sani, saya sangat terharu sekali Bu Sani. Mungkin peserta lainnya ada yang mau ditanyakan? Monggo. Bu Tuti, Ayu. Ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Bukan Ibu Syani saat John. Oh, Mas Ferry. Monggo tanya Mas Ferry.
Iya. Maaf Diulangi. Bu, maaf Bu, apa yang dilakukan Ibu Shani saat lagi down? Oh, ya. lagi apa yang dilakukan selagi Bu Sani down? Gimana Bu? Ya Bu. Masih manusia itu kan tidak selamanya senang ya, happy atau bisa menerima kenyataan. Kalau saya sampaikan tadi bahwa saya itu lebih bisa terima kenyataan saat ini, kayaknya sudah nggak, kita sudah nggak jadi manusia. Saya, tapi ternyata itu masih manusia. Down itu masih ada, masih kadang-kadang saya rasakan. Misalnya saya tidak bisa menyelesaikan sesuatu atau direndahkan orang, tidak dianggap orang, itu masih sekarang. Bagaimana? Ya, saya tidak penuh marah dengan keadaan. Kalau saya down, saya hanya bisa lalu apa atau kesibukan yang lain. Itu sampai rasa down itu hilang. Jadi obatnya down itu hanya diri sendiri. Kita nggak bisa menuntut orang lain untuk mengerti perasaan kita. Kalau lagi down, cari lagu-lagu yang enak. Cari di YouTube yang lucu-lucu, kita ketawa. Nah, kita sudah ketawa, hati kita senang, sudah kembali normal. Jadi yang bisa mengobati itu hanya diri sendiri. Dan jangan terus bertahan di perasaan down itu, kita terus pertahankan, kita terus perasaan melo, terus nggak ada gunanya, kita akan lebih terpuruk lagi. Jadi harus kita yang buang perasaan itu, saya nggak mau down, saya masih bisa buat yang lain. Kita harus bisa menangkis perasaan down itu dengan cari jalan. Setelah kita dengar hal, misalnya di YouTube yang lucu-lucu, atau lagu yang semangat, kita semangat lagi, kita buat sesuatu. Jadi kita bisa meninggalkan perasaan down itu. Gitu, Mas. Gimana Mas Ferry? Sudah jelas? Sudah Bu. Oh iya. Waktunya 10 menit lagi Bu Sani. Mungkin mau tanya Bu Sani. Atau Mas Ferry mau tanya lagi ya itu ya? Mas Ferry coba, Mas Ferry lagi, monggo. Ya Bu. Terima kasih atas jawabannya yang membuat saya semakin untuk semangat sekolah. Iya. Ferry, saya punya resep satu lagi, begini Mas. Kadang perasaan down itu kan ngerasa, aduh kenapa saya seperti ini, kenapa saya nggak kayak orang yang lain gitu. Itu perasaan itu saya pernah ada dan ya kadang-kadang ada ya. Kenapa saya bisa begitu, kenapa saya seperti ini. Kalau saya seperti itu kan saya enak, saya nggak harus susah seperti ini. Gitu kan, itu perasaan itu ada di saya. Nah, yang saya kembali normal itu, saya punya pikiran begini, kan bisa bukan saya yang mau. Saya sekarang keadaannya seperti ini. Kenapa saya harus marah dengan keadaan? Saya harus terima keadaan ini dan saya harus bisa lakukan yang terbaik walaupun keadaan saya seperti ini. Itu membuat saya, jadi kan bukan saya punya mau seperti ini. Ya udah saya terima, harus terima, nerimo. Kalau sudah nerimo, itu kan kita hatinya kan tenang. Kalau hati tenang, kita punya ide untuk berbuat sesuatu. Begitu juga dari pihak keluarga. Kalau ada anggota keluarga disabilitas, itu tidak perlu dia malu untuk ditampilkan, tetapi tidak juga untuk dimanfaatkan. Jadi tetap didorong, harus keluarga itu, pihak keluarga di dalam diri itu mengkondisikan bahwa sama anak yang disabilitas dan non disabilitas itu diusahakan untuk dikasih tugas sama tapi sesuai dengan kemampuannya, dan itu akan di keluarga itu merasa ada kita. Karena kalau
anggota keluarga tidak bisa menerima keadaan disabilitas salah satu anggotanya, bagaimana kita menuntut orang di luar menerima disabilitas, bahwa kita ini disabilitas. Jadi yang utama untuk bisa menerima keadaan yang membantu adalah keluarga. Kalau di dalam kita menerima dan menerima apa adanya keluarga disabilitas, kemudian mendorong untuk bisa maju, maka Anda akan lihat keluarga kita itu menganggap kita itu setara. Jadi orang tidak akan menganggap kita tidak menyepelekan kita kalau mereka melihat keluarga itu memperhatikan kita. Itu Mas. Terima kasih Bu Sani. Boleh tanya lagi? Boleh tanya lagi? Proses gitu tuh berapa lama ya Bu Sani? Proses up and down itu berapa, butuh waktu berapa lama, dan triggernya apa biasanya? Maksudnya trigger untuk down, trigger untuk semangat lagi, sehingga apakah Bu Sani punya, maksudnya, oh kalau gini aku harus gini, kalau gini aku harus gini, atau gimana? Pernah saya mengurus satu surat ya, dan saya tidak dianggap gitu ya, dan kata-katanya pedas gitu. Itu membuat saya jadi sakit hati dan down. Oh kalau gitu saya keadaan kayak gini, memang bahwa saya itu memang nggak bisa lah gitu ya, itu membuat, atau saya orang, nah itu membuat, atau keluarga itu bisa membuat saya down. Dan itu bagaimana lama nggak, kalau menurut saya perasaan down itu lebih sensi lagi untuk seorang disabilitas. Nah, hubungan itu hanya keminder, ya. Jadi ya memang kita beginilah, makanya kita diperlakukan seperti ini. Itu hati itu dan itu sebagai manusiawi saya anggap itu normal, nelongso itu normal, tapi tidak berhenti itu. Saya semua menikmati perasaan nelongso itu, tapi setelah nelongso saya boleh begini, saya harus tinggalkan. Setelah saya nikmati perasaan nelongso itu, saya harus bangkit. Nggak boleh itu, nggak enak perasaan itu, makanya harus diri perasaan. Dan itu berapa lama ya, tergantung kita mau keluar dari perasaan itu berapa lama. Kalau kita masih mati perasaan nelongso itu, down itu, dia akan lama. Tapi begitu kita menyadari, enggaklah, masih orang yang lebih menderita dari saya masih bersyukur, saya masih begini. Nah itu akan membuat kita bangkit. Begitu Bu Dokter. Iya, iya, atur suwun. Misalnya. Monggo Bu. Oke, terima kasih Bu Sani. Mungkin Bu Sani mungkin ada pesan-pesan atau yang bisa disampaikan buat kami supaya semangat seperti Bu Sani hingga menjadi pengusaha sukses. Saya punya anak autis Bu Sani. Itu tidak mudah ya Bu ya, tidak mudah anak autis. Seperti juga anak saya juga tidak mudah menerima keadaan orang tua. Tetapi semua keadaan ini bukan akhir dari satu hal. Tetapi biarlah keadaan itu menjadi keadaan yang tidak, itu menjadi awal dari awal atau satu yang baru. Sebagai penutup dari saya, bahwa dalam segala hal selalu ada jalan keluar. Dalam hal apapun ada jalan keluar. Jadi tidak perlu untuk merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Dalam segala hal ada jalan keluar. Yang penting kita niat, kita punya semangat, dan tetap orang tua mendorong, keluarga mendorong. Ibu punya mudah, tetapi yang
apa hubungan dengan Tuhan. Di selain banyak yang lebih menderita. Di bawah saya masih banyak yang menderita. Saya harus bisa mensyukuri keadaan saya saat ini. Gitu. Jadi lakukan yang terbaik. Harus punya semangat, lakukan yang terbaik, raih segala yang terbaik hari ini. Jadi dengan meraih segala sesuatu itu, kita akan mendapatkan percaya diri, mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan kan untuk kita. Jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Sukses kita raih untuk kita hari ini. Saya setiap selesai bekerja seperti ini, banyak hal-hal yang sudah dikerjakan hari ini, yang berhasil dan tidak berhasil. Tetapi setiap sore saya bersyukur, terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah jalani, dan besok hari pasti ada rezeki, pasti ada yang lebih baik. Nah, jadi ada harapan. Anak saya pasti ada. Pasti ada. Jadi ada harapan. Kalau ada harapan, ada semangat. Kalau ada semangat, pasti terbuka jalan. Jadi selalu apa? Positive thinking. Positive thinking itu tidak hanya dimiliki oleh orang yang sempurna fisiknya, tetapi setiap manusia punya hak untuk memiliki positive thinking. Tetapi mau nggak kita positive thinking? Jadi selalu lakukan yang terbaik dalam hidup dan bersyukur dan positive thinking. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sani, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Berilah kita support Bu Sani pada sore hari ini. Semoga yang disampaikan Bu Sani pada sore ini bisa bermanfaat. Kita harus tetap bersyukur ya Bu Sani ya, tetap berpositive thinking, menjalani kehidupan dengan semangat. Semua pertanyaan sudah dijawab sama Bu Sani. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke host kita yang ganteng, Mas Ferry. Silahkan. Tiba saatnya di penghujung acara Bapak Ibu kalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Terima kasih kepada Bu Shani atas motivasinya, atas kata-kata, atas nama Yayasan Peduli Kasih ABK. Kami memohon maaf atas nama yayasan, atas kata-kata atau kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di webinar Akademi Disability yang akan datang. Saya Ferry dan saya Ibu Yusi selaku moderator izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sani. Terima kasih Bu Sani. Hak. Sudah nggak boleh? Sudah selesai. San, pengen ketemu lagi. Kapan kita? Iya, nanti kalau ke Jakarta nih PSBB. Ya, saya Bu Dokter. Saya juga ingin ketemu sama Bu Sani. Iya. Nanti mudah-mudahan tahun depan, kalau memang saya jadi utusan, nanti saya ke Surabaya nih. Kemarin waktu minggu lalu saya dapat undangan dari wanita pengusaha disabilitas. Oh. Himpunan Wanita Pengusaha Disabilitas Indonesia itu akan ada saya tahun depan. Bulan? Nah, belum tahu nanti setelah pandemi ini. Nah, itu kemungkinan saya akan diundang. Mudah-mudahan bisa mampir. Ya. Iya. Terima kasih banyak buat waktunya ya semuanya. Iya.
Ye, matur suwun, terima kasih. Soalnya ini takut kalau maghrib rumah saya depan masjid soalnya. Ye, matur suwun. Assalamualaikum semuanya. Ye. Waalaikumsalam. Ye.